Annyeonghaseyo. Halo Sobat Dori. Aku Gea. Aku Novel, welcome back to Doridor Channel. Hari ini kita bakal ngebahas satu film judulnya Hope yang terinspirasi dari kisah nyata dan cukup tragis dan terkenal di Korea. Nanti kita juga bakal ngebahas tentang cerita aslinya nih. So, jangan lupa untuk nonton sampai akhir ya. Langsung aja kita bahas filmnya. Hope merupakan film keluaran tahun 2013 yang dibintangi oleh Sol Kyung-gu, Um Ji-won, Lee Rae, Kim Hak-suk, Ramiran, dan Kim Sang-ho. Film ini diangkat dari kisah nyata seorang gadis kecil yang mengalami pelecehan seksual hingga mengalami trauma berat. So-won yang diperankan oleh Lee Rae, seorang anak berusia 8 tahun yang cantik dan pintar. Ia tidak pernah menyangka bahwa pertemuannya dengan seorang pria parubaya saat itu mampu mengubah hidupnya. Akibat kejadian itu, So-won menderita cedera internal yang parah dan mengharuskannya menggunakan kantong kolostomi selamanya. Tidak hanya terluka secara fisik, So-won juga mengalami trauma yang sangat parah sehingga membuatnya menolak untuk bertemu pria dewasa karena mengingatkan dirinya dengan sang pemerkosa. Karena traumanya itu, So-won bahkan merasa takut pada ayahnya dan memutuskan untuk berhenti berbicara. Agar bisa kembali berkomunikasi dan dekat dengan putrinya, sang ayah menggunakan pakaian badut kokomong atau karakter kartun kesukaan So-won untuk menghiburnya. Cerita hidup So-won dan keluarganya yang mencoba bangkit dari keterpurukan rupanya berhasil mengetuk pintu hati para penikmat film. Film ini berhasil membawa predikat film terbaik dalam Blue Dragon Film Awards dan Gifhoni Film Festival. Oke, kita langsung masuk aja ke kasus aslinya. Jadi kasus ini disebut dengan kasus Cho Do-sun. Nama asli pelakunya itu Cho Do-sun. Cuman biar gampangnya aja kita panggil dia dengan sebutan Cho. Nah, jadi Cho Do-sun ini mendapat julukan sebagai orang yang paling dibenci di Korea Selatan. Kenapa sih dia dibenci? Karena dia itu merupakan pelaku kekerasan seksual pada anak berusia 8 tahun bernama Nayong. Sekali lagi, Nayong ini adalah nama samaran ya, jadi bukan nama aslinya. Untuk kronologinya sendiri, jadi pada tanggal 11 Desember 2008, Nayong saat itu sedang dalam perjalanan menuju sekolah. Lalu di perjalanan ini dia ketemu sama si pelaku yaitu si Cho. Nah, Cho yang saat itu sedang dalam keadaan kayak tidak sadar Mabuk gitu, ya. mabuk. Akhirnya langsung menculik si Nayong dan membawa dia ke toilet gereja di daerah Ansan. Jadi ini lokasi aslinya tuh di daerah Ansan ya. Nah, sesampainya di toilet, Cho ini langsung beraksi gitu. Dia membuka celana Nayong, terus ya pasti kan kalau anak kecil kan kalau ngerasa nggak nyaman mereka pasti bakal berontak kan. Yeah. Nah, Nayong ini berontak. Karena dia memberontak, si Cho ini menampar pipinya Nayong, tapi nggak cuma menampar, dia juga menggigit pipi Nayong, dan yang paling gak habis pikir adalah kepala Nayong tuh langsung dimasukin ke dalam air. Dan saat itu kan lagi bulan Desember, jadi suhunya tuh sangat dingin gitu. Gak kebayang kan anak usia 8 tahun. Nah, dia diceburin sampai Nayong ini gak sadarkan diri. Setelah Nayong gak sadarkan diri, udah deh mulai deh si Cho ini melakukan aksi bejatnya. Kita gak bisa terlalu ngasih tahu eksplisitnya gitu ya. Iya. Tapi pokoknya gambarannya itu adalah Nayong ini dilecehkan secara kejam oleh si Cho dan sampai mengalami kerusakan parah di bagian area private-nya sama di bagian perut bagian bawahnya gitu. Nah, setelah sadar nih kalau dia sudah menyiksa Nayong, dan mungkin dia kayak berpikir, gue tuh baru melakukan kejahatan gitu. Terus kayak aku sempat mikir sih, kayak kenapa baru sadar gitu kan. Akhirnya dia buru-buru membersihkan jejak-jejak kejahatannya, dibersihin bekas-bekas darah yang ada di daerah toiletnya, terus bekas darah yang ada di tubuh Nayong. Pokoknya benar-benar bersih deh, disiram tuh pakai air dingin. Kebayang banget kan tuh. Jadi nggak lama setelah Cho kabur dari lokasi, polisi datang karena memang ada laporan ada menemukan
korban di dalam toilet itu. Kondisi Nayong juga saat ditemukan oleh polisi itu benar-benar mengenaskan. Banyak bekas luka di seluruh badannya. Terus juga pipinya kan tadi sempat digigit tuh sama si Cho. Itu tuh memar banget sampai kayak bengkak gitu mukanya. Terus juga yang paling parah adalah ususnya keluar gitu loh. Setelah menjalani operasi kurang lebih 8 jam, dokter akhirnya mengatakan bahwa Nayong tuh mengalami kerusakan permanen. Hal ini akhirnya mengharuskan Nayong menggunakan kantong kolostomi. Kalau teman-teman tahu, itu dia kantong yang memang untuk ngegantiin fungsi ususnya. Terus juga Nayong dibuat kayak semacam anus buatan kan? Iya, anus buatan supaya setidaknya bisa ya hidup dengan layak lah gitu. Selain terluka secara fisik, Nayong juga menderita depresi dan tekanan mental pasca kejadian. Pasti nggak cuma anak usia 8 tahun aja sih yang akan mengalami hal itu ya. Maksudnya depresi dan trauma banget gitu. Bahkan orang besar pun yang pernah dilecehkan kan juga. Iya, kita pun pastilah gitu. Dan ini tuh Sobat Dori mungkin bisa cek secara detail kenapa bisa separah itu, bisa di situs-situs atau artikel di Google gitu, karena memang parah banget. Melakukan kekerasannya itu benar-benar gak habis pikir dan parah banget. Nah, setelah 3 hari kejadian itu, dia baru ditangkap nih si Cho ini di kediamannya. Namun kejadian itu membuat masyarakat tuh murka, marah banget. Seharusnya pelaku dihukum berat, tapi dia mendapatkan keringanan. Jadi waktu di pengadilan ditanya, si Nayong itu ditanya apakah kamu mencium bau alkohol. Si Nayong jawab iya. Nah, mungkin karena si kejujurannya si Nayong ini kan, si pelakunya dapat hukuman penjara selama 12 tahun. Wah, itu sih kalau 12 tahun sih menurut aku kelewatan sih. Aku malah mikirnya mungkin kalau keringanan tuh 20 tahunan ke atas lah gitu. Ataupun seumur hidup mungkin ya. Harusnya sih seumur hidup atau enggak kalau aku sendiri ya. Aku pengennya dihukum mati aja gitu. Betul. Jadi kalau nggak salah di Korea Selatan sendiri itu punya hukuman khusus kalau orang-orang yang sedang dalam keadaan tidak sadar, terutama dalam pengaruh alkohol, itu memang dapat keringanan hukuman gitu. Dan ini sebenarnya undang-undang ini tuh menjadi sangat menguntungkan dari pelaku, dan banyak banget pelaku-pelaku kejahatan yang menggunakan alasan mabok sebagai cara dia tuh bisa diselamatkan lah gitu, bisa mendapatkan keringanan hukuman. Beda banget sama di Indonesia, kalau ada karena alkohol malah ditambahin pasal lagi, double gitu. Tapi karena di Korea mungkin alkohol biasa kali ya. Betul sih, soalnya juga penjualan alkohol di Indonesia kan juga sangat terbatas dan hanya kalangan khusus aja kan yang bisa ini. Nah, selain dari hukuman pengadilan, mungkin ganjaran dia atas perbuatannya, mukanya dia tuh jadinya diekspos. Masyarakat Korea Selatan memprotes hukuman tersebut karena dianggap terlalu lunak untuk kejahatan seksual mengerikan yang menimpa anak kecil di bawah umur gitu kan. Ditambah lagi korbannya tuh menjadi cacat permanen. Masyarakat juga menilai bahwa investigasi yang dilakukan oleh penyidik tidak kompeten, yang menanyai Nayong selama berjam-jam dan memaksanya untuk mengingat kembali kejadian tersebut. Selain itu, mereka juga memaksa Nayong untuk duduk di kursi, padahal waktu itu keadaannya belum begitu baik, dan membuat Nayong merasa sangat tidak nyaman dan juga tertekan. Masyarakat mendesak pemerintah agar memenjarakan Cho Doo-sun selamanya. Iya sih, benar sih, tapi menurut aku juga kayaknya nggak bijak ya. Penyidik tuh harusnya menempatkan korban tuh lebih nyaman gitu. Kalau misalnya mau mau menanyakan misalnya kronologi, atau setidaknya tunggulah waktu sebentar. Tapi emang kalau nunggu juga ini nggak sih malah jadi keuntungan buat si pelaku ya. Jadi kayak serba salah juga sih. Karena mungkin posisinya korbannya di sini kan masih kecil. Kondisi emosinya kan belum stabil. Terus juga masih kayak nggak ada bayangan lah pelecehan kayak gini tuh, belum ada sex education lah betul ya. Banget. Terus juga yang pas yang sedihnya banget ini, kondisi Nayong tuh waktu itu kalau nggak salah lukanya tuh belum sepenuhnya kering, dan bahkan
dikabarkan juga, jadi waktu penyidikan kan dia pakai kantong kolostomi kan, itu tuh kayak rembes gitu loh cairannya, saking lamanya dia waktu penyidikan itu. Oke, jadi tadi itu kan kita udah jelasin secara ya garis besar lah kronologi kasus Cho Dusun ini. Nah, sekarang nih update-nya. Jadi Cho sendiri sudah dibebaskan 12 Desember 2020. Jadi itu tahun lalu. Iya. Jadi setelah menjalani 12 tahun penjara, akhirnya dia bebas bulan Desember kemarin. Nah, pembebasannya ini justru memicu ketakutan dan juga kecemasan di Korea Selatan. Dan lebih dari 600.000 orang menandatangani petisi di situs web kepresidenan. Isinya itu menyerukan pengadilan ulang terhadap kasus Cho dan menolak penerimaannya kembali ke masyarakat. Tapi sayangnya pemerintah menolak semua keinginan dari masyarakat. Kenapa? Aku juga nggak ngerti kenapa deh. Harusnya sih kalau aku jadi pemerintah, ya kita adakan pengadilan ulang lah gitu. Iya. Menurut aku juga, aku menilainya tuh kayak nggak adil banget untuk si korban ya khususnya ya. Nah, kemarahan publik ini juga terlihat ketika Cho yang saat ini berusia 68 tahun memutuskan untuk kembali ke Ansan, kembali bersama istrinya. Dan FYI aja nih, lokasi rumah korban dan pelaku tuh berada di daerah yang sama. Jadi kan bisa bayangin kan betapa gilanya, kok bisa-bisanya harusnya Cho tuh ditempatkan di lokasi yang jauh dari rumahnya, atau seenggaknya ada kayak tempat khusus gitu loh buat mereka-mereka yang melakukan kejahatan seksual. Nah, masa yang gak setuju nih berkumpul di depan sambil menyerukan kayak eksekusi dia, terus kirim dia ke neraka, terus kebiri dia gitu. Kalau di Indonesia kayaknya sekarang pelaku kejahatan seksual udah dihukum kebiri ya. Nah, beberapa massa juga menghadang mobil yang membawa Cho. Mereka tuh melemparkan telur dan juga menendang kendaraan itu. Nah, untuk meredakan kekhawatiran publik nih, si Cho ini setelah dibebaskan dipantau terus sama si polisi. Berjumlah 35 kamera pengintai kayak CCTV mungkin ya kali ya gitu di sekitar jalannya juga, dan juga lampu-lampunya tuh dibikin lebih terang dan mendirikan pos polisi yang baru di lingkungan itu. Cho juga dipasangkan sebuah alat gitu kayak pemantau elektronik lah selama 7 tahun nanti. Tapi nih sebelum si Cho ini dibebaskan, ternyata keluarga korban ini, keluarga Nayong udah pindah duluan dari kota si Ansan itu, mungkin ya keluar mana gitu ya, mungkin menghindari lah. Soalnya jadi pas sebelum masa pembebasan Cho ini, Cho kayaknya mungkin sempat diwawancarain atau apa gitu, dan dia bilang dia mau balik lagi gitu ke Ansan. Gitu, makanya mungkin pas keluarga Nayong dengar, ya shock banget lah, ya kan, balik lagi nih dia kesini, buset deh, gak ada otaknya. Bukannya dia yang pergi dijauhin dia malah. Benar banget. Ya pokoknya kita berharap banget keadilan ya. Walaupun sebenarnya ini aku ngerasa gak adil sama sekali untuk korban. Benar. Dan kalau dihitung-hitung berarti sekarang umur Nayong udah umur dewasa ya, 19-20 mungkin ya. Waktu itu dia umurnya 8 tambah 12 20 ya. Iya. Jadi Nayong tuh udah umur dewasa lah ya. Kita berharap supaya Nayong bisa hidup lebih baik. Tapi kalau melupakan sih mungkin agak susah, tapi setidaknya bisa bangkit dan berkarya gitu. Menjadi pribadi yang lebih baik gitu. Maksudnya si Nayongnya bisa bertumbuh dengan baik. Itu sih harapan kita ya. Nggak perlu merasa minder dengan masa lalunya gitu. Fokus aja ke masa depan. Betul sekali. So, itu tadi cerita singkat kita tentang film Hope dan kasus aslinya. Nah, kita mau tahu nih tanggapan Sobat Dori sama film dan kasus aslinya. Bisa banget tulis komentar kalian di bawah. Dan kalau mungkin kalian punya rekomendasi lain tentang film yang ada sangkut pautannya sama kasus asli, juga bisa komen di bawah. Nanti bisa kita bahas. Ya, nanti kita bisa bahas. Yaudah, itu aja video hari ini.
Kalau kalian suka dengan video ini, boleh pencet tombol like, komen, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya. sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.